Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marcelo. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial. Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu. Kalau begitu, mari kita belajar bersama-sama ya teman-teman. Yang pertama itu ada aktivitas manusia dalam ruang. Aktivitas manusia dalam ruang adalah segala bentuk kegiatan manusia yang dilakukan di permukaan bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk aktivitas manusia dalam ruang. Bentuk-bentuk aktivitas manusia berbeda-beda tergantung pada potensi dan karakteristik wilayahnya, seperti bidang ekonomi dalam pertanian yang dilakukan di daerah subur seperti daratan rendah dan lembah sungai. Contohnya itu pertanian padi yang berada di Jawa dan Sumatera. Yang kedua, perdagangan yang berkembang di daerah strategis dan padat penduduk. Contohnya itu pasar tradisional dan pusat perbelanjaan di kota. Yang kedua, ada bidang sosial, yaitu kegiatan pendidikan seperti sekolah dan universitas, kegiatan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Selanjutnya ada bidang transportasi dan komunikasi. Aktivitas transportasi seperti mobilitas manusia dan barang atau wilayah, dan aktivitas komunikasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas manusia. Pertama, ada faktor fisik atau alam, yaitu iklim seperti suhu, curah hujan, dan kelembapan yang mempengaruhi jenis pekerjaan dan pola pemukiman. Misalnya itu daerah dingin cenderung aktivitas industri berat. Dua, faktor sosial, yaitu jumlah dan kepadatan penduduk seperti daerah padat penduduk lebih banyak aktivitas perdagangan dan jasa. Tiga, faktor ekonomi, yaitu ketersediaan lapangan kerja. Aktivitas manusia akan terpusat pada daerah yang menyediakan peluang ekonomi. 4. Faktor teknologi. Teknologi, transportasi, dan komunikasi mempermudah mobilitas manusia. Dengan perkembangan teknologi memunculkan aktivitas baru seperti kerja jarak jauh dan industri digital. 5. Faktor politik dan kebijakan pemerintah. Peraturan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan ekonomi mempengaruhi pola aktivitas masyarakat. 6. Faktor infrastruktur, yaitu ketersediaan jalan, listrik, air bersih, internet, dan fasilitas umum sangat menentukan aktivitas manusia. Selanjutnya ada dampak aktivitas manusia terhadap ruang. Ada dua dampak yang terjadi karena aktivitas manusia, yaitu satu, dampak positif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, dan membuka peluang usaha atau kerja. 2. Dampak negatif, kerusakan yang terjadi pada lingkungan, kepadatan penduduk yang terjadi di kota, dan kemacetan dan penurunan kualitas mobilitas, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke struktur dan stratifikasi sosial masyarakat. Yang pertama, struktur sosial. Struktur sosial adalah tatanan atau susunan hubungan sosial yang relatif tetap dalam kehidupan masyarakat. Struktur sosial mencerminkan bagaimana individu dan kelompok saling berinteraksi, berperan, serta menempati posisi tertentu di dalam masyarakat. Unsur-unsur struktur sosial yaitu pertama, ada status dan peran sosial. Status sosial itu posisi seorang dalam masyarakat. Peran sosial yaitu perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan statusnya. 2. Kelompok sosial, yaitu sekumpulan orang yang memiliki interaksi dan tujuan bersama. 3. Lembaga sosial, yaitu sistem norma yang mengatur kebutuhan pokok seperti keluarga, ekonomi, pendidikan, politik, dan agama. 4. Nilai dan norma sosial, yaitu pedoman dalam tingkah laku masyarakat. Selanjutnya yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan atau penggolongan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat hierarki
berdasarkan kekayaan, kekuasaan, pendidikan, atau status sosial. Dengan kata lain, stratifikasi sosial menunjukkan adanya perbedaan kedudukan atau status sosial di antara masyarakat. Sifat dari stratifikasi sosial ada dua, yaitu pertama, tertutup. Status sosial yang ditentukan sejak lahir dan sulit untuk diubah, contohnya itu sistem kasta di India. Yang kedua, terbuka, yaitu memungkinkan seseorang berpindah lapisan melalui usaha dia sendiri seperti pendidikan atau kerja keras. Selanjutnya itu ada contoh dari stratifikasi sosial dalam masyarakat tradisional. Ada 3 golongan, yaitu golongan bangsawan, raja, dan sultan, golongan rakyat biasa, golongan budak atau pekerja. Sekian penjelasan materi dari saya, teman-teman. Semoga materi yang saya jelaskan di video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa teman-teman share juga ya videonya kepada teman-teman yang lainnya. Baiklah, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.